Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait materi batuan metamorf. Saya Muhammad Hilmi Agim Arif dan teman saya Syafia Farhan, Ataya Raka, Reiza, Putu Kalila, dan Reina Salsabila. Untuk yang pertama yaitu bab 1 ada pendahuluan. Di bab pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Istilah metamorf menjadi salah satu nama dari jenis batuan yang mengangkati batuan beku dan juga batuan sedimen. Jadi batuan metamorf ini adalah salah satu jenis batuan yang mengalami perubahan bentuk. Selain itu, batuan metamorf merupakan batuan yang telah mengalami perubahan mineralogi dan karakteristik struktur yang disebabkan oleh proses metamorfisme. Metamorf sendiri merupakan perubahan komposisi kimia, mineralogi, dan struktur batuan yang disebabkan temperatur dan tekanan yang terjadi pada kerak dan mantel bumi. Jadi, faktor yang mempengaruhi metamorf secara langsung adalah tekanan, temperatur, dan fluida metamorf menurut Yardley 1989. Batuan asal atau disebut protolit dari batuan metamorf berdasarkan Winkler terdiri atas batuan basal andesit, pelitik, dan greucek, serta batu lempung dan serpit. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana proses pembentukan batuan metamorf. Yang kedua, apa jenis-jenis batuan metamorf. Yang ketiga, apa saja contoh batuan metamorf. Dan yang terakhir yaitu bagaimana saja struktur dan tekstur dari batuan metamorf. Untuk selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian juga ada 4. Untuk yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses membentukkan batuan metamorf. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis batuan metamorfisme. Yang ketiga, mengetahui struktur dan tekstur dari batuan metamorfisme. Untuk yang terakhir yaitu ada manfaat penelitian. Jadi di sini tuh untuk hasil penelitian ini tuh diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti serta jenis, contoh, dan struktur dari batuan metamorf. Untuk yang kedua yaitu untuk mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan mata kuliah geologi teknik. Lalu ada bab 2 yaitu dasar teori. Next. Next. Proses terbentuknya, yaitu adanya perubahan yang disebabkan oleh proses metamorfosa. Proses metamorfosa sendiri adalah sebuah proses pengubahan batuan akibat adanya perubahan tekanan, temperatur, dan adanya aktivitas kimia, baik fluida ataupun gas. Bahkan bisa merupakan variasi dari ketiganya, yaitu tekanan, temperatur, dan aktivitas kimia. Next. Lalu ada faktor yang mempengaruhi, yaitu ada 3, perubahan temperatur, tekanan, dan kimia. Perubahan temperatur merupakan adanya pemanasan akibat intrusi magmatik dan perubahan gradien geotermal. Batas bawah terjadinya metamorfosa umumnya berkisar pada suhu 15 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Sedangkan untuk batas atasnya berkisar suhu 60 derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius. Lalu perubahan tekanan. Proses metamorfosa akibat infusi magmatik dapat terjadi mendekati tekanan permukaannya, di mana besarnya beberapa bar saja. Sedangkan proses metamorfosa yang terjadi pada suatu kompleks aviolit dapat terjadi dengan tekanan lebih dari 30 hingga 40 kilobar. Lalu ada aktivitas kimia. Aktivitas kimia fluida maupun gas pada umumnya berperan sebagai katalis atau solvent, serta merupakan sifat yang memiliki
yang membentuk reaksi kimia dan penyeimbang mekanis seperti air, karbon dioksida, asam hidroklorik, dan hidrofluorik. Next. Lalu ada jenis-jenis batuan menurut Bucher dan Frey 1994. Berdasarkan tatanan geologi, proses terbentuknya batuan metamorf terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosa regional atau dinamotermal dan metamorfosa lokal. Lalu next. Pertama ada metamorfosa regional atau dinamotermal. Proses metamorfosa yang terjadi di daerah yang sangat luas, adapun metamorfosa ini menjadi 3 macam, yaitu metamorfosa orogenik, burial, dan dasar samudra. Next. Metamorfosa orogenik. Metamorfosa orogenik terjadi pada daerah sabuk orogenik di mana terjadi proses deformasi yang menyebabkan rekristalisasi. Pada umumnya, batuan metamorf yang dihasilkan dari metamorfosa ini mempunyai butiran mineral yang terorientasi dan membentuk sabuk yang melempar atau terbentang dari ratusan hingga ribuan kilometer. Proses metamorfosa yang satu ini biasanya memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu berkisar antara puluhan hingga jutaan tahun. Selanjutnya ada metamorfosa boreal. Metamorfosa boreal ini terjadinya akibat adanya kenaikan tekanan dan temperatur pada daerah geosinkline yang mengalami sedimentasi intensif, di mana kemudian akan terlipat. Untuk prosesnya yang terjadi pada metamorfosa ini adalah proses rekristalisasi dan reaksi antara mineral dengan fluida. Next. Selanjutnya ada metamorfosa dasar samudra. Metamorfosa dasar samudra yang dikenal dengan sebutan ocean floor ini terjadi akibat adanya perubahan pada kerak samudra, tepatnya di sekitar punggungan tengah samudra atau mid-oceanic ridge. Batuan metamorf yang dihasilkan dari proses metamorfosa ini umumnya memiliki komposisi basah dan ultrabasah. Selain itu, adanya pemanasan air laut juga menyebabkan mudah terjadinya reaksi kimia antara batuan dengan air laut tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada metamorfosa lokal. Metamorfosa lokal ini adalah proses metamorfosa yang terjadi di daerah yang sempit, yaitu di antara kisaran beberapa meter hingga kilometer saja. Adapun metamorfosa ini dibagi menjadi 6 macam, yaitu metamorfosa kontak, metamorfosa kaustik, metamorfosa kataklistik, metamorfosa hidrotermal, metamorfosa impact, dan metamorfosa retrograde. Bisa di next. Yang pertama itu metamorfosa kontak. Proses ini terjadi akibat batuan yang mengalami pemanasan akibat pengaruh panas magam serta deformasi akibat gerakan massa di sekitar kontak massa batuan beku intrusif maupun ekstrusif. Batuan yang dihasilkan pada proses metamorfosa kontak ini umumnya memiliki butir-butir halus. Yang kedua itu ada metamorfosa kaustik. Jenis khusus dari metamorfosa kontak yang menunjukkan suatu efek hasil temperatur yang tinggi pada kontak batuan dengan magma pada kondisi vulkanik atau kuasi vulkanik. Next. Yang ketiga itu ada metamorfosa kataklastik. Terjadi pada daerah yang mengalami deformasi intensif seperti pada pahatan. Proses yang terjadi murni ini disebabkan karena adanya gaya mekanis yang mengakibatkan penggerusan dan bersifat non-foliasi. Selanjutnya itu ada metamorfosa hidrotermal. Metamorfosa ini terjadi akibat adanya perlokasi fluida atau gas yang panas pada jaringan antar butir atau pada rekatan-rekatan batuan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kelima, metamorfosa impact.
terjadi akibat adanya tabrakan hypervelocity sebuah meteorit, di mana pada umumnya ditandai dengan terbentuknya mineral keosite dan stisophyte. Dan yang keenam, metamorfosa retrograde, terjadi akibat adanya penurunan temperatur, sehingga mineral metamorfosa berubah menjadi kumpulan mineral stabil pada temperatur yang rendah dari sebelumnya. Next. Contoh batuan metamorfnya. Yang pertama metamorphlite, yang kedua metamorphilit, yang ketiga metamorph gneiss. Next. Yang ketiga metamorph-sekis, yang keempat metamorph marmer, dan keenam metamorph quartzite. Next. Yang ketujuh metamorph milonite, dan yang ke-8 metamorph philonite. Next. Struktur dan tekstur batuan metamorf. Struktur. Kenapa kan bantuan yang berdasarkan ukuran, bentuk, atau orientasi unit poligranular batuan tersebut? Secara umum struktur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi struktur foliasi dan non-foliasi. Jackson 1997. Tekstur. Kenapa kan batuan yang berdasarkan pada ukuran, terbentuk, dan orientasi butir mineral dan individu penyusun batuan metamorf? Penamaan tekstur batuan metamorf umumnya menggunakan awalan blasto dan akhiran blastik, yang ditambahkan istilah dasarnya, Jackson 1997. Next. Struktur. Yang pertama, struktur foliasi. Merupakan kenampakan struktur planar pada suatu massa. Foliasi ini dapat terjadi karena adanya penjajaran mineral-mineral menjadi lapisan-lapisan genisoti, orientasi butiran cystosity, permukaan belahan planar, cleavage, atau kombinasi dari ketiga hal tersebut. Struktur foliasi yang ditemukan adalah slaty cleavage, fluilitic, schistosic, dan gneissic. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada struktur yaitu non-foliasi, yaitu struktur yang terbentuk oleh mineral-mineral ekuidimensional dan umumnya terdiri dari butiran-butiran atau granular. Struktur non-foliasi yang umum dijumpai antara lain ada hornfelsik atau granulose, kataklastik, milonitik maupun philonitik. Next. Selanjutnya ada tekstur. Yang pertama, tekstur berdasarkan ketahanan terhadap proses metamorfosa, yaitu ada palimpsest atau sisa dan ada kristalloblastik. Yang kedua ada tekstur berdasarkan ukuran butir, yaitu aphanitit. Tekstur berdasarkan bentuk individu kristal, yaitu euhedral, subhedral maupun anhedral. Dan tekstur berdasarkan bentuk mineral, yaitu lepidoblastik, nematoblastik, dan granoblastik. Next. Selanjutnya ada bab ketiga, yaitu metodologi pengamatan, yaitu pengamatan pada batuan metamorf secara umum yang didasarkan pada evaluasi data lapangan serta analisis petrologi dan petrografi yang dilakukan dengan metode survei dan metode deskriptif. Yang pertama metode survei, yaitu metode yang dilakukan dengan melakukan penyelidikan secara langsung di lapangan pada suatu daerah pengamatan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi geologi yang meliputi litologi, struktur geologi, dan geomorfologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode deskriptif di sini yaitu interpretasi karakteristik batuan metamorf yang ada di daerah pengamatan untuk mengetahui proses geologi yang berpengaruh sepanjang sejarah geologi. Di sini terdapat 4 tahapan, yaitu 1. Studi pustaka, pengamatan langsung, analisis laboratorium, interpretasi data pengamatan, hasil pengamatan dengan data pengamatan hasil laboratorium. Next. Tahap 4. Pembahasan kasus. Yaitu di sini terdapat deskripsi batuan. Deskripsi batuan metamorfilit, yaitu warna batuan abu-abu bercorak putih, merah, kehijauan, struktur batuan masif, tekstur batuan derajat kristalisasi, granulitas, rendah, intermediate, halus. Komposisi mineral yaitu ada mika dan kuarsa. Next. Deskripsi batuan metamorf slate. Warna batuan abu-abu, hitam, hijau, merah, struktur batuan foliate, tekstur batuan derajat kristalisasi rendah, granulitas very fine granite. Komposisi mineral kuarsa, muscovite, dan
light. Batuan metamorf sekis, yaitu warna batuan hitam, hijau, ungu, struktur batuan foliated, tekstur batuan derajat kristalisasinya intermediate, granulitasnya fine medium coarse, komposisi mineral yaitu mica, grafit, dan hornblende. Terima kasih atas penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari saya dan teman-teman kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.